fitohormon bagian kedua kita akan bahas 3 hormon, nih agak banyak juga, giberelin, asam absisat, sama etilen. Yang pertama kita bahas giberelin. Ya, jadi ini contoh aplikasi giberelin. Yang sebelah kiri tanpa giberelin, yang sebelah kanan anggur hijau yang dikasih giberelin. Lezat banget ya, apalagi lagi puasa gini nih. Nah, jadi giberelin itu pertama kali diisolasi dari cenderawon namanya Gibberella. Nah, ini pertama kali diketahui di Jepang ya. Jadi cendawan ini menyerang tanaman padi, menyebabkan namanya Bakanai disease. Bakanai itu artinya bibit bodoh. Kenapa bibit bodoh? Karena dia tumbuhnya besar, tapi berasnya kopong, jadi nggak ada isinya. Saking besarnya nanti padinya terlalu berat dan roboh sendiri, gitu. Jadi kayak bunuh diri gitu. Nah, jadi giberelin ini bersifat asam semuanya, makanya sering dinamakan asam gibberellat juga. Disintesis di bagian biji, daun muda, dan akar. Lah, terus fungsinya apa kalau tadi bisa menyebabkan penyakit? Nah, penyakit itu terjadi karena overekspresi. Kalau secara normal harusnya enggak. Jadi terdapat pada Angiospermae, Gymnospermae, lumut, ganggang, paku-pakuan, dan lain-lain. Sintesis giberelin itu dimulai dari asam mevalonat ya. Giberelin itu jenisnya banyak secara alami, makanya sering dikasih kode nanti ada GA1, GA2, dan seterusnya. Itu. Nah, di contoh ini mekanisme sintesis giberelin melalui jalur GA12 atau aldehid gibberellat. Peranan giberelin pada tumbuhan ada banyak. Yang pertama, pemacu pertumbuhan batang. Loh, apa bedanya sama auksin? Jadi gini, auksin itu dia memacu di ujung, jadi tumbuhnya itu di ujung. Nah, kalau giberelin itu tumbuhnya di batang, di ruas batang. Jadi analogikan apa ya? Ya tebu atau bambu lah. Nah, kalau auksin itu nariknya dari ujung. Begitu sumber auksinnya dipotong, ya dia jadi kemana-mana tumbuhnya. Tapi giberelin itu enggak, dia tumbuhnya di batang. Jadi dia memperpanjang ruas batang. Itu giberelin. Nah, terus kemudian pemacu perkecambahan biji dorman. Jadi kalau biji dorman ya tidak aktif, kita semprot pakai giberelin, maka dia akan aktif menjadi kecambah. Startnya dia butuh giberelin. Next untuk pemanjangan kecambahnya itu auksin. Jadi situ bedanya. Pembungaan, justru kalau auksin kan sebaliknya kan ya tadi ya. Kemudian pengangkutan makanan dan unsur mineral dalam sel penyimpanan biji, pengembangan buah tanpa biji, ya karena tadi justru kalau ada giberelin ya biji selesai, dia harus berubah jadi kecambah. Jadi kalau pembentukan biji bukan giberelin, memperbarui aktivitas kambium pembuluh pada tanaman berkayu ya atau pertumbuhan sekunder, menunda penuaan daun dan buah pada jeruk. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya dipacu di apex tajuk, kemudian memacu pertumbuhan sel karena dia meningkatkan hidrolisis pati. Nah, ini berarti kalau giberelin itu dia menstop hidrolisis, dia meningkatkan hidrolisis pati. Loh, tapi tadi kok buahnya besar? Buah itu bukan pati, jadi beda ya. Nah, jadi kalau hidrolisis pati, nanti pati ini akan digunakan sebagai sukrosa, sebagai glukosa untuk pertumbuhan sel. Ya. Meningkatkan plastisitas dari dinding sel karena untuk membesar. Sama ya, tadi seperti auksin. Nah, ini ledakan giberelin menginduksi internodus menjadi memanjang dengan cepat sehingga kuncup dan bunga menjadi tinggi dan berkembang pada ujung batang. Oke, jadi perhatikan pada contoh tanaman ini jarak antar ruas daun menjadi panjang. Itu aksi dari giberelin. Kalau auksin, daunnya juga menjadi besar, tapi kalau giberelin enggak, dia ruasnya. Ya itu ya bedanya. Nah, ini pada buah ya karena ruasnya jadi besar, ruas antar batang jadi besar, maka buah menjadi punya space yang besar untuk berkembang menjadi buah yang besar gitu. Karena buah itu isinya juga tadi glukosa, fruktosa ya, bukan pati. Makanya dia giberelin menginduksi ke situ juga. Jamur-jamur ini juga bisa dikendalikan terhadap infeksinya terhadap dari giberelin itu. Kemudian embrio itu kaya akan giberelin karena dia menggunakan giberelin untuk start berkecambah. Nah, kemudian juga giberelin ini memicu sintesis alfa amilase. Jadi alfa amilase itu akan menguraikan amilosa pada biji. Amilosa digunakan sebagai energi untuk tumbuhnya kecambah. Nah, karena kecambah belum bisa fotosintesis,
nanti begitu dia punya daun pertama baru dia bisa fotosintesis. Nah ini jadi biji kecambah itu seperti ini strukturnya. Aleuron di sini pelindungnya, terus endosperm ini adalah energi, ada amilosa di situ ya, yang kita makan adalah amilosa. Kemudian ada air sedikit, kemudian di kotiledonnya ada air, terus ada embrio. Nah di sini material genetiknya tuh di sini. Nah kemudian ini akan melepaskan giberelin ya. Giberelin akan melonggarkan dinding-dinding endosperm ini. Kemudian sebagai feedbacknya di sini dihasilkan amilase yang memecah. Nah terus lihat di sini jadi mengkerut bijinya karena gula digunakan untuk tumbuh pemanjangan embrio. Nah di sini embrio mulai menghasilkan akar sehingga dia bisa menyerap air dari tanah. Nah di sini nanti terus akan tumbuh. Di sini auksin nih baru nih kerja nih. Auksin nanti tumbuh daun pertama. Daun pertama itu baru dia bisa fotosintesis. Nah, penggunaan giberelin dalam pertanian yaitu meningkatkan ukuran buah dengan cara meregangkan jarak antar batang. Ya. Pada ragi juga dia dipakai giberelin untuk mempercepat proses pembuatan malt ya, pada proses pembuatan bir. Kemudian menunda penuaan buah. Jadi buahnya tidak cepat tua, jadi karena dia terhambat proses penuaannya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan tanaman tebu dan hasil gulanya. Seperti tadi saya bilang, dia tidak membentuk amilosa, tapi difokuskan ke sukrosa, glukosa, fruktosa. Gitu. Nah ini contoh giberelin yang diberikan kepada tanaman kubis ya. Jadi dia akan berlapis-lapis gitu daunnya, tapi ini jadi terdorong batangnya. Jadi tinggi seperti ini. Ya nanti dia akan roboh memang. Itu giberelin. Nah selanjutnya asam absisat atau abscisic acid. Nah asam absisat ini fungsinya agak berlawanan dengan zat pengatur tumbuh yang lain, di mana dia menyebabkan dormansi pada biji. Jadi dihasilkan misalnya saja pada masa kekeringan atau musim dingin yang ekstrim, maka biji itu jangan tumbuh, karena kalau biji tumbuh dia langsung mati. Jadi stop dulu, pause. Nah ini bedanya tumbuhan dengan hewan atau manusia, dia bisa pause. Nah nanti saat situasinya kondusif, akhir musim semi mau musim panas, baru biji itu meletak, jadi tunas, jadi kecambah dan seterusnya. Jadi itu asam absisat tuh, ya, yang melindungi biji. Nah, jadi asam absisat ini adalah respon terhadap kondisi ekstrim. Nah, biasanya kalau kita mau tetap produksi asam absisat ini justru kita hambat, biar produksinya tetap ada. Jadi tumbuhan, ya itu merugikan bagi tumbuhan, tapi bagi manusia itu kita bisa jadi panen, gitu. Nah, jadi asam absisat ini juga menginduksi penutupan stomata. Kenapa? Karena pada kondisi keringan kalau stomata buka, maka air akan keluar, jadi stomata ditutup. Jadi melindungi terhadap kerawanan garam. Ya, jadi kalau pada kadar garam tinggi, normalnya tumbuhan akan mengalami hipertonis, ya, air dari dalam dikeluarkan. Nah ini ditutup di akar, jadi air dalam tumbuhan nggak keluar. Kemudian juga efek pada dormansi kuncup, pengguguran daun, bunga dan buah. Intinya untuk respon pertahanan terhadap tumbuhan. Jadi karena tumbuhan harus bertahan, maka dia menggugurkan yang nggak penting, daun, bunga, buah. Ya buah juga itu harus gugur karena diharapkan biji nanti bisa tumbuh sendiri gitu ya kalau pada kondisi yang ekstrim. Jadi apa yang mencegah biji ini gugur pada musim gugur, tumbuh pada musim gugur, mekanisme yang menjamin bahwa biji berkecambah pada musim semi, terus kemudian mencegah berkecambah dalam keadaan gelap dan yang lain, kelembaban tinggi, itu asam absisat. Nah ini sintesis asam absisat melibatkan yang namanya santin atau viola santin. Ini asam absisat pada level molekuler diberikan pada level seluler, jadi stomata diberikan asam absisat akan menutup. Jadi dia merupakan respon terhadap kekeringan ya. Ini contoh jagung mutan ya, jagung mutan. Ini jagung yang tidak diinginkan ya. Jadi dia sebelum dia dewasa atau saat biji jagung masih menempel di bonggolnya, ini kecambahnya udah tumbuh. Nah ini
terjadi karena tidak adanya asam absisat. Nah, jadi ini tidak diinginkan yang seperti ini tentunya. Karena kan kita inginnya setelah dipipil baru dia tumbuh. Nah, ini cekaman kekeringan. Oke, selanjutnya kita bahas etilen. Nah, etilen ini strukturnya sebenarnya sangat sederhana. Etil, ya, etil kan C-nya ada 2, C2 H6 ya. Nah, etilen ini karena dia punya gugus alkena. Jadi C2H4. Gitu. Nah, karena strukturnya sederhana, makanya sintesis etilen itu sangat mudah. Dari minyak bumi dan yang lain kita bisa sintesis etilen. Atau karbit biasanya ya kita kenal. Nah, efek etilen ini pada menghambat pemanjangan batang, dia fokus untuk pematangan buah. Memacu terbentuknya akar liar ya untuk mencari nutrisi yang banyak, mengakhiri dormansi biji, pemasakan buah, absisi daun. Absisi itu pemotongan atau pengguguran daun. Itu aktivitas etilen. Karena fokusnya ke buah, jadi daun nggak perlu lagi. Ya. Pun kalau ada bagian-bagian yang jadi kayak buah muda itu kan hijau tuh, karena adanya klorofil. Begitu ada etilen, maka klorofil itu akan terurai menjadi xanthofil. Ya. Dia akan berkembang pigmen-pigmen yang lain. Ya. Termasuk pada akar misalnya itu akan berkembang jadi amilosa ya di level sel amiloplas itu akan berubah menjadi kromoplas. Ya. Jadi akan ada warna-warna di situ. Jadi etilen juga kalau ada serangan cendawan dia menginduksi tumbuhan untuk membentuk glukanase, kitinase itu dari etilen. Nah, etilen ini karena sebagai respon terhadap pertahanan diri, maka dia bentuknya gas. Jadi mudah menyebar dari satu bagian tumbuhan ke bagian yang lain. Nah, ini terbentuknya dari methionine cycle. Ya, etilen itu methionine cycle. Jadi ini yang unik nih. Dia terbentuknya dari metil, bukan dari etil. Ya. Jadi itu tumbuhan. Ya, nanti melepas etilen ini. Nah, ini jalur biosintesisnya nanti tolong dibaca. Kemudian kaitan etilen dengan auksin. Bila etilen tinggi di tumbuhan, bila auksin tinggi, maka etilen akan diproduksi. Nah, ini akan terjadi penuaan bunga, penghambatan perpanjangan batang dan akar. Itu di bagian tengah terutama ya dari tumbuhan. Nah, ini pada bagian tengah tumbuhan, misalnya ini daun. Nah, di sini auksin akan mempercepat pematangan ini, kemudian etilen akan menginduksi pembentukan lapisan absisi dan ini akhirnya nanti patah. Dan begitu patah dia udah tertutup di dalamnya, jadi nggak terekspos jaringan tumbuhannya, makanya tidak mudah terserang penyakit dari tumbuhan tersebut. Nah, ini tadi ya pada daun atau pada buah, klorofil itu akan berubah menjadi xanthofil dan karoten. Dengan demikian akan terbentuk banyak warna. Wortel juga yang ditanam, misalnya dia di bawah salju kalau di Jepang itu nanti dia akan membentuk pigmen yang berwarna terang. Jadi wortel Jepang itu dia beda, kayak wortel baby itu warnanya lebih orange karena memang beta karotennya lebih tinggi dibandingkan wortel kita yang warnanya lebih merah ya. Wortel kita orange-nya pucat gitu ya, keriting, bercabang-cabang, itu rendah kandungan karotennya, makanya harganya juga lebih murah. Nah, ini pisang yang diberi etilen, dia akan menjadikan dia proses pematangan karena klorofil mulai terdegradasi. Ini produksi dan aktivitas etilen. Etilen dihasilkan pada suhu mendekati suhu ruang 25-30 derajat. Pada suhu rendah etilen itu terhambat kan dia gas. Gas kan susah berdistribusi kalau suhunya rendah. Nah, kemudian senyawa-senyawa lain bisa juga sebagai zat pengatur tumbuh, tapi beda sama hormon yang alami tadi ya. Poliamin, triakontanol, brasin, asam salisilat, turgorin ya. Poliamin di sini punya efek fisiologis mendorong pembelahan sel, memperkecil gangguan akibat rawan air ya, memantapkan membran dan yang lainnya. Kemudian triakontanol ini brasin, asam salisilat dan turgorin. Oke, itu kuliah sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.